Pagi. Ya. Saya dulu, Alhamdulillah. ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Yosua Tagalu. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Saya mengikuti kegiatan KKN ini mungkin dengan Saya Fitria. Ibu Fitri ya. Baik Ibu, mungkin langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Pembelajaran secara daring itu banyak kendalanya ya, Kak. Terlebih orang tua itu tidak semua paham teknologi. Dan kita juga secara guru tidak bisa mengajarkan secara langsung, tidak ada umpan balik. Jadi kita tidak tahu bagaimana proses selama di rumah anak itu. Kalaupun kita menggunakan video call kan terbatas. Kalau menggunakan aplikasi seperti Zoom untuk sekolah negeri itu masih culture shock gitu, masih belum bisa karena memang belum paham, belum pernah menggunakan. Bahkan untuk absen secara online pun ada yang melakukannya, ada yang tidak, karena orang tua ada yang handphonenya tidak dipegang oleh anak dan posisinya bekerja. Jadi kalau kita memberikan absen pasti nggak bisa di jam sekolah, bisa juga di waktu malam saat orang tuanya di rumah. Jadi untuk waktu sebenarnya jadi mengajar itu jadi panjang, karena ada beberapa yang sesi bertanya ya, anak misalnya tidak paham, orang tua juga tidak paham, mengerjakannya baru malam, ya berarti kita harus standby. Itulah kendala juga buat kita karena di luar jam kerja kita kan sebagai guru. Tapi karena memang kita diharuskan untuk WFH, ya mau tidak mau ya harus dilayani dengan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Jadi untuk pengabsenan itu ada waktunya gitu Bu. Misal dari jam segini sampai jam segini gitu untuk pengisiannya atau sebenarnya ada waktunya, kita tentukan batas waktunya, misalnya dari pukul 8 sampai pukul 12. Tetapi kita juga tidak bisa menuntut banyak bagi orang tua yang bekerja, jadi kita masih mempunyai kelonggaran. Bisa juga dikerjakan sampai hari besoknya atau sesempatnya orang tua, karena kan kadang kondisi anak di rumah saat orang tua sudah pulang sudah kondisinya tertidur atau bahkan sudah lelah. atau mungkin gak ingat gitu ya Bu. Apakah ada toleransinya, misal ditambahin waktunya berapa jam atau berapa hari? Kalau untuk saya pribadi, untuk pengumpulan tugas itu ada tidak terlalu terpaku seperti itu ya, misalnya jam sekian sampai jam sekian, karena kita nggak tahu bagaimana kondisi orang tua dan anak di rumah gitu. Jadi kita harus memiliki banyak pemakluman lah dalam kondisi seperti ini. Sangat kurang sih sepertinya kalau untuk efektivitas, karena memang anak, ada beberapa kasus anak yang bahkan tidak mengerjakan, yang mengerjakan orang tua, sedangkan kita selama di sekolah kan tidak bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi anak saat belajar. Jadi sangat beda ya Bu dari masa yang waktu sebelum pandemi maupun saat pandemi. Kan kalau yang sebelum pandemi mah masih bisa dilihat kayak sikap anaknya gitu Bu, jadi bisa dinilai. Betul. Bahkan kalau untuk anak kelas 1 yang baru masuk atau sekarang kelas 2 hampir tidak pernah mengikuti pembelajaran secara langsung kan, jadi sulit juga bagaimana karakter anaknya gitu. Kan secara yang dinilai itu bukan hanya pembelajaran pengetahuan kan, secara keterampilan juga harus kita nilai. Sedangkan ini kondisinya di rumah, kita tidak tahu bagaimana harus menilai sikap anak, keterampilan seperti itu. Hanya kita menilai dari hasil kognitif anak yang belum tentu itu hasil murni anak. Strateginya paling ya kita mengakomodir bagi yang kesulitan untuk melakukan video call atau secara pribadi gitu kepada anak, karena kan tidak memungkinkan untuk anak datang langsung ke sekolah. Seperti itu sih paling solusinya, atau kita telepon secara langsung kalau tidak paham. Jadi antara dari keluarga, dari muridnya gitu telepon ke ibu. Iya, seperti itu.
Kan yang diketahui kalau kegiatan evaluasi itu kan harus dilihat langsung gitu Bu. Jadi kemampuan anak, pengetahuannya, keterampilannya kan kalau dalam masa pandemi ini sangat susah gitu Bu untuk melihatnya. Kan bisa tahu murid malah yang ngerjainnya orang tuanya gitu. Ya, Jadi bagaimana itu? paling yang mau tidak mau kita adakan sesi video call untuk setiap anak, beberapa anak, dan kita ajukan beberapa pertanyaan. Kita nilai secara langsung bagaimana respon anak itu. Kan kalau misalnya anak yang belajar dengan baik, tidak dikerjakan oleh orang tua, insya Allah menjawabnya lancar gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah gitu. Sedangkan kalau anak yang tidak belajar pasti lama gitu berpikirnya. Nah, kita lihat dari situlah aspek seperti itu. Karena ya kemampuan anak kan nggak bisa tiba-tiba langsung itu ya. Jadi kita melakukan sesi video call tanpa dikasih tahu soalnya apa, kayak gitu-gitu. Jadi pertanyaan spontan bagi anak nggak secara tanya jawab tertulis gitu. ya. Itu banyak tantangannya ya. Kalau waktu awal itu menghadapi orang tua yang harus absen setiap saat menggunakan foto misalnya kayak gitu kan untuk awal, jadi pengenalannya kita sosialisasi pada orang tua masih jadi tantangan tersendiri. Belum kalau kita mau menggunakan misalnya aplikasi baru atau minimal tuh Google Form gitu ya. Kalau kita mau lihat, nah itu orang tua pasti gimana ini, bagaimana itu. Terus belum lagi ada kan kita memang diberikan ada beberapa buku kan ya, dipinjamkan buku oleh sekolah. Kalau masih tidak paham pasti heboh orang tua gitu. Bagaimana kita jelaskan ulang kembali kayak gitu sih tantangannya ya. Jadi lebih berkali-kali cara menyampaikannya karena setiap orang tua bertanya berbeda-beda karena ada yang tidak paham di sini, ada yang tidak paham di sana. Apakah Ibu pernah nyoba untuk misalkan sesekali mengajak orang tua atau sama dengan muridnya seperti Zoom Meet gitu, jadi kan biar bisa satu arah, jadi yang mau bertanya tinggal bisa langsung di situ. Jadi kan kalau video call mah di satu kali ini keluarga ini nanti masuk lagi keluarga ini gitu. Belum sih karena saat ditawarkan itu mereka belum tahu apa itu dan bagaimana cara menggunakannya gitu. Kalau di sini sih kayak gitu masih kesulitan lah untuk masalah teknologi. Apalagi orang tua kalau masih belum paham. Iya, betul. Mungkin segitu Bu untuk wawancara hari ini. Terima kasih Bu untuk waktunya. Jadi ya, terima kasih Bu. Ya. Selamat siang Ibu. Siang, ya. Saya Bu. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Ivan Yosua Tagalung. Ya. Saya dari kampus IKIP Siliwangi dan saya mengikuti kegiatan KKN, yaitu di siklus kali ini mengenai pembelajaran di sekolah di masa pandemi. Jadi kesempatan itu Ivan mewawancarai Ibu. Siap. Baik, mungkin langsung aja ya Bu. Mangga, Yang mangga. pertama, Iya, siap. Ya, di masa pandemi ini, alhamdulillah kalau kita dari luringnya ketemu langsung dan begitu banyak tantangan yang harus kita ini karena kan tidak boleh luring ya. Ya sementara kalau kita merasa aman dan insya Allah anak-anak masih dalam kondisi sehat, kita tidak mengadakan luring gitu. yang Ibu bilang ada tantangannya Bu. Iya. Tantangan. Ya, banyak ketakutan, terus aturan pemerintah juga yang harus kita ikuti, terus tapi orang tua pada dasarnya anak-anak pengen luring SIM-nya karena kalau untuk TK kita kalau luring sangat kasihan gitu ya anak-anaknya gitu aja.
Jadi untuk sementara kita bagi yang mau jadi bagi yang mau, tapi pada dasarnya semua ibu-ibu tuh mau luring gitu, karena mungkin satu anak-anak bisa langsung berinteraksi dengan teman-temannya, terus pembelajarannya lebih enak langsung katanya gitu. Jadi langsung kalau daring seperti itu mereka merasa kesulitan karena mungkin kuotanya yang ini yang kurang, terus tidak secara tatap muka langsung, beda gitu ya. Jadi mungkin orang tua Pada seperti nggak mau repot gitu ya, jadi mending langsung gitu. nggak juga sih, karena gimana kebijakan sekolah juga sebenarnya. Kalau kita merasa aman dan bisa melakukan luring, ya apa sebaiknya kita luring aja. Pembelajaran darurat ya, jadi tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasa kita kan full ya pembelajarannya. Kalau di masa pandemi ini kita sistemnya darurat, jadi selama materi apa saja yang pokok-pokoknya aja gitu yang biar anak-anak lebih bagus untuk mengikuti pembelajaran gitu. Jadi pembelajaran secara darurat juga. Lu anak-anak kan suka bermain ya Bu, suka bermain kayak di perosotan yang kayak gitu. Nah, apakah itu juga dibatasi atau misalkan tidak adakan kan anak-anak kan suka bermain-main gitu? Iya. Anak-anak karena ibu merasa anak-anak sehat gitu ya, alhamdulillah. Jadi untuk ini tetap aja ada pembatasannya, yaitu dengan cara memakai hand sanitizer tentunya. Kalau istirahat biasanya kita anak-anak pakai hand sanitizer gitu, terus pakai masker tidak boleh dibuka, terus ada jaga jaraknya juga. Jadi tidak berkerumun. Anak-anak udah tahu kalau di sana penuh, dia mengambil mainan yang lebih longgar gitu, tetap jaga jarak juga. Kita mungkin untuk sehari-hari kita tetap satu memakai masker, yang kedua kita menyediakan hand sanitizer, yang ketiga cuci tangan, terus yang keempat kita sebelum atau sesudah melakukan pembelajaran kita mau disinfektan menyemprotkan disinfektan juga, terus jaga jarak juga sih. Orang tua tidak boleh ada yang di sekolah selama pandemi ini. Jadi biar anak-anak aja gitu. Iya, biar anak-anak juga biar tidak terlalu berkerumun kan ya di sekolahnya. Ya, mungkin segitu ya Bu untuk wawancara hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih.